Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jana Maria Gumai. Saya mahasiswi dari Universitas Islam 45 Bekasi, Fakultas Agama Islam, Prodi Jurusan Perbankan Syariah. Di video kali ini saya ingin menjelaskan sedikit terkait strategi Bank BTN Syariah dalam proses penyelesaian pembiayaan KPR bermasalah. Di sini saya mengambil studi kasus pada Bank BTN Kantor Cabang Pembantu Syariah Cibubur. Di sini ada latar belakang di mana pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank, yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan Divik Unit 1. Menurut Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/19/PBI/2007, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan atau piutang yang dapat dipersamakan dengan itu. Menurut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, pembiayaan adalah penyediaan dana atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu. Menurut UU Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 1992 tentang perbankan, pembiayaan syariah adalah penyediaan dana atau tagihan yang merupakan hasil persetujuan atau kesepakatan antara bank dengan pihak lain, di mana nantinya pihak lain wajib mengembalikan pinjaman tersebut dalam jangka waktu tertentu dengan memberikan imbalan atau bagi hasil. Kemudian para nasabah yang telah memperoleh fasilitas pembiayaan dari bank tidak seluruhnya dapat mengembalikan utangnya dengan lancar sesuai dengan waktu yang telah dijanjikan. Pada kenyataannya, di dalam praktik selalu ada sebagian nasabah yang tidak dapat mengembalikannya pembiayaan kepada bank yang telah menjaminnya. Akibat nasabah tidak dapat membayar lunas utangnya, maka akan tergambar perjalanan kredit macet atau pembiayaan bermasalah menjadi terhenti atau pembiayaan macet. Keadaan yang demikian apabila ditinjau dari segi hukum perdata disebut prestasi atau ingkar janji. Dari pengertian di atas dapat dijelaskan bahwa pembiayaan dapat berupa uang atau tagihan yang nilai ukurnya dengan uang. Misalnya bank membiayai pembiayaan untuk pengajuan KPR atau kendaraan. Kemudian ada kesepakatan antara bank sebagai kreditur dan nasabah penerima kredit sebagai debitur, bahwa mereka sepakat sesuai dengan perjanjian yang telah dibuatnya. Kemudian pembiayaan atau financing, yaitu pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan oleh bank untuk mendukung investasi yang telah direncanakan. Kemudian ada KPR dan dasar hukum pembiayaan KPR, di mana KPR adalah singkatan dari kredit kepemilikan rumah. Jadi KPR adalah pembiayaan yang diberikan oleh bank untuk membantu anggota masyarakat guna membeli rumah berkaitan dengan tanah untuk dihuni sendiri, berdasarkan kesepakatan antara bank dan nasabah yang mewajibkan nasabah untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan margin keuntungan. Kemudian di sini ada rumusan masalah. Yang pertama ada bagaimana penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KPR plus subsidi di Bank BTN Syariah Cibubur. Yang kedua, faktor-faktor apa saja yang menyebabkan pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah Cibubur menjadi bermasalah. Yang ketiga, strategi Bank BTN Syariah Cibubur dalam pembiayaan KPR bermasalah. Dan yang keempat, tujuan penerapan strategi Bank BTN Syariah Cibubur dalam pembiayaan KPR bermasalah. Kemudian setelah ada rumusan masalah, di sini ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini hendak dicapai penulis dengan melakukan penelitian. Ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengetahui penyelesaian pembiayaan bermasalah pada produk KPR bersubsidi di Bank BTN Syariah. Yang kedua, untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan pembiayaan KPR di Bank BTN Syariah Cibubur menjadi bermasalah. Yang ketiga, untuk mengetahui strategi apa saja yang diinginkan Bank BTN Syariah dalam pembiayaan KPR bermasalah.
Kemudian yang keempat, untuk mengetahui apa langkah-langkah yang dilakukan terhadap strategi Bank BTN Syariah dalam pembiayaan KPR bermasalah. Yang kelima, untuk mengetahui apa tujuan penerapan strategi Bank BTN Syariah dalam menangani pembiayaan KPR bermasalah. Kemudian ada batasan penelitian, di mana berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas secara umum, penulis membatasi masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yakni cakupan penelitian hanyalah produk KPR yang bermasalah default saja karena produk pembiayaan yang mengalami kemacetan didominasi oleh produk KPR BTN Syariah Cabang Bogor. Produk jenis lainnya tidak termasuk dalam objek penelitian dari pembatasan masalah tersebut. Kemudian ada metode penelitian. Yang pertama ada lokasi penelitian, di mana lokasinya bertempatan di lokasi Bank BTN Kantor Cabang Syariah Cibubur, Komplek Ruko Citra Grand Blok R3 nomor 26, Jalan Alternatif Cibubur, RT 1 RW 11, Jatikarya, Kecamatan Jati Sampurna, Kota Bekasi, Jawa Barat, kode pos 17435, telepon 021 286 72005. Kemudian ada sumber data, di mana sumber data itu ada dua. Yang pertama primer dan sekunder. Primer yaitu data yang diperoleh langsung dari hasil penelitian lapangan, sedangkan sekunder yaitu data yang diperoleh melalui studi dokumentasi yang ada hubungannya dengan materi ini. Kemudian yang ketiga ada teknik pengumpulan data, di mana yang pertama mewawancarai, yang kedua studi dokumentasi, yang ketiga kajian kepustakaan. Kemudian yang terakhir ada teknik analisis data, di mana yang pertama ada analisis deskriptif, yang kedua data redukasi, yang ketiga data display, yang keempat penarikan kesimpulan. Kemudian ada penelitian terdahulu. Penelitian terdahulu bertujuan mendapatkan bahan perbandingan dan acuan untuk menghindari kesamaan dengan peneliti lain. Di mana menurut Bapak Heri, Kepala Bagian Operasional BTN Syariah KPR, adalah fasilitas pembiayaan kepemilikan rumah dengan akad murabahah atau jual beli yang disediakan oleh Bank BTN Syariah kepada pemohon yang memenuhi syarat-syarat dan ketentuan. Kemudian ada dari menurut Bapak Mukhlis, Financing Service Officer BTN Syariah, KPR adalah pembiayaan yang diberikan kepada nasabah untuk membeli rumah yang sudah jadi atau sudah di stok, atau bisa disebut dengan berupa kafling atau berupa tanah. Rumah merupakan objek dari KPR BTN Syariah berdasarkan prinsip murabahah yang dilakukan atau dilaksanakan antara bank dan nasabah. Pemasok atau pengembang merupakan pihak yang ditunjuk atau disetujui bank untuk menyediakan dan menyerahkan jumlah yang dipesan nasabah. Kemudian ada tinjauan pustaka, di mana berdasarkan kajian yang sudah dilakukan beberapa sumber kepustakaan, penulis melihat bahwa apa yang merupakan masalah pokok penelitian ini tampak sangat urgent, karena penelitian tentang KPR ini belum ada dan membahas dalam hal strategi Bank BTN Syariah dalam pembiayaan KPR bermasalah. Adapun kajian pustaka dalam penelitian ini, tinjauan terhadap hal-hal yang akan dibahas yang berisikan pengertian umum tentang teori penyelesaian kredit macet atau pembiayaan macet, teori KPR bersubsidi syariah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.